Perkara yang penting adalah perkara agama. Perkara yang mulia adalah perkara agama. Perkara yang agung adalah perkara agama. Bila ada 100 orang bermusyawarah, lalu yang dibahas tentang masalah bagaimana jadinya kerupuk, ini bukanlah sesuatu yang besar, tapi ini adalah sesuatu yang kecil. Karena apa? Karena kerupuk. Tetapi apabila ada 4 atau 5 orang bermusyawarah, berembuk, berpikir bagaimana membuat pesawat terbang, maka ini adalah perkara yang besar, yang lebih besar daripada yang 100 orang tadi yang bermusyawarah tentang kerupuk. Karena yang 4 orang ini memikirkan sesuatu yang lebih besar. Dan tahukah kita, perkara yang lebih penting lagi, lebih besar lagi daripada membuat pesawat, membuat bandara, membuat kereta api, membuat mobil, motor, dan segala macamnya, ada perkara yang lebih penting, itu yaitu perkara agama. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengorbankan orang-orang yang dicintainya ini untuk perkara agama. Para nabi alaihi wassalatu wassalam ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala korbankan para nabi alaihi wassalatu wassalam ini untuk perkara agama. Pernah suatu ketika saya mendengar, mafhumnya demikian. Malaikat Jibril ini bertanya, "Ya Rasulullah, mulia mana antara aku dengan engkau?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mulia aku karena engkau diciptakan untuk menyampaikan wahyu kepadaku." Lalu, "Ya Rasulullah, mulia mana antara kamu dengan agama?" Maka Rasulullah menjawab, "Mulia agama, karena aku dan seluruh nabi dan rasul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk menyampaikan perkara agama." Para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang berjuang memperjuangkan agama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menghidupkan musola, orang-orang yang menghidupkan majelis-majelis taklim, orang-orang yang menghidupkan TPA pendidikan agama, ini adalah orang-orang yang mulia. Ini adalah orang-orang yang mulia karena mereka untuk agama. Seandainya marilah kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Kita mungkin tahu bagaimana lantai di musola-musola yang ada di sekitar kita, keramiknya itu seperti apa. Tetapi karena dia musola, karena dia berhubungan dengan agama, orang yang masuk musola ini melepaskan sendalnya, alas kakinya, sepatunya. Bahkan lantai yang di musola itu yang harganya tidak seberapa dibandingkan lantai-lantai yang ada di hotel-hotel, yang ada di istana-istana kerajaan. Itu di sana, walaupun lantai-lantai di hotel, di istana kerajaan, di rumah-rumah pejabat itu lebih mahal, lebih bagus. Tapi apa di sana? Kadang-kadang masih ada yang pakai sepatu masuk ke dalam, pakai sendal, dan nggak diciumin. Coba kita lihat lantai di musola itu, nggak seberapa harganya, tapi karena dia berhubungan dengan perkara agama, dimuliakan, dibersihkan. Masuk ke dalam harus kaki suci, bersih, ya kan? Orang haid, orang junub nggak boleh masuk. Ini untuk memuliakan agama. Nggak ngaruh pada orang haid lewat, orang junub lewat, nggak ngaruh. Tapi ini adalah karena berhubungan dengan agama, kita wajib memuliakan. Orang haid, orang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid. Bahkan sekitar area masjid pun nggak boleh, kecuali yang tidak berhubungan dengan masjid. Karpet itu
Itu dibandingkan dengan karpet yang ada di tempat-tempat lainnya, itu tidak tidak ada apa-apanya, tidak ada bagusnya. Tapi karena karpet di masjid itu berhubungan dengan agama, dimuliakan, diciumin, walaupun kayak gitu bentuknya, kita lihat sendiri, tahu sendiri gimana di musola-musola itu karpetnya, masya Allah. Tapi itu pejabat-pejabat, rakyat-rakyat itu menciuminya dalam sujud karena ada hubungan dengan agama. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan agama itu akan dimuliakan. Al-Quran saja, padahal kertasnya tidak bermutu tinggi, tidak bermutu rendah, tidak bermutu, tidak mahal kertasnya itu, dibandingkan dengan kitab-kitab, buku-buku pendidikan, buku-buku perkuliahan, buku-buku pendidikan, buku-buku kedokteran, itu sembuh kualitas kertasnya itu kualitas yang sangat bagus. Tapi apa pernah dicium? Apa pernah dikasih pewangi? Beda dengan Al-Quran yang kertasnya biasa-biasa saja, seperti itu kan. Tapi berapa banyak bibir yang menciumnya, berapa banyak hidung yang nempel menciumnya. Begitu tangan-tangan memegangnya, tangan-tangan yang suci, yang telah wudhu, yang bersih. Kita lihat kertasnya tidak ada harganya. Tapi karena berhubungan dengan agama, maka kertas ini dimuliakan. Demikian pula kita ini akan mulia, kita ini akan berderajat tinggi apabila kita ada hubungan dengan agama. Anak-anak kita akan jadi anak-anak yang mulia. Istri kita apabila ada hubungan dengan agama akan mulia, sering duduk dalam majelis taklim, menghidupkan taklim rumah, membaca Al-Quran di dalam rumah, banyak berzikir di dalam rumah, banyak bersalawat di dalam rumah. Karena hubungan dengan agama akan dimuliakan. Kita juga demikian, laki-laki apabila bekerja untuk agama, untuk keluarga, mencari nafkah, ini untuk agama, maka kita akan dimuliakan. Anak-anak kita juga demikian apabila dihubungkan dengan agama, mengaji, menghafal. Jadi intinya kita mulia itu apabila diri kita, anak kita, istri kita pautkan dengan agama. Tapi apabila kita tidak mengaitkan mereka dengan agama, tidak mengenalkan mereka dengan perkara agama, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina. Orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang berhubungan dengan agama. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, para rasul, para syuhada, para sahabat, para habaib, para syekh, para asatid, juga para murid-murid, semua yang berhubungan dengan agama ini adalah orang-orang yang mulia. Bahkan orang-orang yang mencintai mereka pun adalah orang-orang yang mulia. Diperintahkan kita ini harus menjadi orang yang mengajarkan agama. Kalau tidak mampu, jadilah kita orang yang menuntut ilmu agama. Kalau tidak mampu, jadilah kita orang yang menyukai orang-orang yang mengajar dan belajar agama. Jangan jadi orang yang membenci orang yang mengajar agama, dan jangan membenci orang yang mencari ilmu agama. Karena sangat mulia sekali orang-orang yang belajar ilmu agama itu. Para malaikat bahkan rela meletakkan sayap-sayapnya di atas tanah agar dilewati oleh orang-orang yang belajar ilmu agama. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mulia, ini jadilah kita orang yang berhubungan erat dengan agama. Bagaimana agama yang kita hidupkan di dalam rumah tangga kita, bagaimana agama kita hidupkan di musola kita. Ini adalah perkara yang sangat besar, ini adalah perkara yang sangat agung, yaitu agama.
Orang-orang mulia akan berhubungan dengan agama, dan orang-orang yang hina adalah musuh-musuh agama. Orang-orang yang hina tidak peduli pada agama. Bagaimana Fir'aun, Qarun, Haman, orang-orang munafik. Ini karena tidak ada hubungan dengan agama. Jadi kalau kita mau mulia, hubungkan diri kita dengan agama. Jadilah kita orang-orang yang berkorban demi agama. Kalau kita berkorban demi agama, maka kita akan mulia. Para syuhada itu mengorbankan diri mereka untuk agama. Banggalah apabila suami kita, istri kita, anak-anak kita berjuang untuk agama, sebagaimana para sahabat dahulu. Bagaimana kisah Hansa radhiyallahu anha yang mengorbankan anak-anaknya syahid dalam memperjuangkan agama. Bukannya bersedih, tapi dia malah bangga mendengar anaknya satu syahid, kedua syahid, yang ketiga syahid, sampai 4 anaknya syahid semua. Bagaimana dia memberi semangat anaknya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami hakikatnya dengan betul, kalau kita memahami bagaimana perjuangan orang-orang yang berjuang untuk agama, yang sampai meneteskan darah, air mata untuk agama, bagaimana mulianya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bangga apabila anak, istri, suami kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang dalam agama. Dan kita juga akan rela, akan bersusah payah rela, bersedih-sedih rela, dalam keadaan kekurangan pun rela. Karena apa? Karena kita usaha untuk perkara yang mulia. Harusnya kita bersedih apabila hari-hari yang dipikirkan hanya dunia, dikejar hanya dunia, tidak pernah memikirkan agama, tidak pernah kerja agama. Sehingga agama seperti harta warisan. Kita tahu kita punya motor dengan beli sendiri, dan motor yang dikasih dari pemberian orang tua, ini kita akan sangat menjaga motor yang hasil kerja kita sendiri. Karena apa? Kita tahu kesusahannya dalam mendapatkannya. Tapi kalau itu hanya sekedar pemberian, maka kita akan kurang menghargainya, karena kita tidak merasakan kesusahannya. Demikian pula agama ini, apabila kita bersusah-susah untuk agama, untuk mendapatkan agama, untuk mendapatkan ilmu agama, maka kita akan sangat menjaga agama ini. Agama itu datang bukan di bawah angin, bukan di bawah hujan, atau tiba-tiba datang, oh ada orang Islam di sana, lahir dengan sendirinya dia Islam. Tidak, semua ada perantaranya. Bagaimana para wali, bagaimana para pedagang, bukan pedagang sih sebenarnya yang datang, mereka adalah orang-orang dai-dainya Allah Subhanahu wa taala yang datang ke Indonesia memang niat menyebarkan agama. Dengan niat sungguh-sungguh mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mereka datang untuk menyebarkan agama. Dengan keberkahan agama, kita lihat saja sih, guru-guru agama itu tidak perlu maco, tidak perlu ngoret, tidak perlu memiliki ternak yang banyak, tidak perlu memiliki sawah yang banyak, tapi mereka dengan khidmat kepada agama, Allah muliakan mereka tanpa mereka bersusah payah. Kita lihat orang sekarang seperti itu, apalagi orang-orang yang dahulu yang amalannya tinggi, amalannya hebat, tapi memang ya mereka ada kerjaan, tapi mereka tidak berpatokan dengan pekerjaan yang mereka
Niat mereka adalah yang utama adalah menyebarkan agama. Mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarganya. Asbab pengorbanan mereka ini, Allah muliakan mereka, Allah muliakan anak-anak mereka juga. Keturunan mereka Allah jaga. Jadi bukan mereka yang menjaga, bukan mereka yang mendidik, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendidiknya. Jadi agama itu adalah perkara yang penting, perkara yang memuliakan apapun yang berdekatan dengannya, dan menghinakan siapapun yang menghinakannya. Kalau perkara agama datang kepada kita, kita tinggal tanya diri kita, apakah kita mau menjadi orang yang mulia di sisi Allah atau orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah orang-orang yang berhubungan dengan agama, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita ini adalah orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih menjadi orang-orang yang berkorban untuk agama dan orang dikorbankan untuk perkara agama. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.